Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, Pak akan cek dulu kehadirannya ya. Silakan anak-anak lihat di sebelah kiri kanannya apakah ada teman yang tidak hadir. Itu sebelah itu kosong siapa itu? Andika. Mana Andika? Oke ya. Kemarin kita sudah membahas materi sel elektrolisis ya. Kita sudah melihat video penerapan sel elektrolisis yaitu proses penyekuan kemarin ya. Sudah berhasil mengidentifikasi beberapa rumusan masalah dan sudah juga berhasil mencari solusinya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dari hasil identifikasi masalah yang kalian temukan kemarin. Itu ada beberapa yang berhasil mengidentifikasi permasalahan, yaitu bagaimana hubungan antara kuat arus dengan massa zat yang terbentuk ya. Pertemuan hari ini percobaan yang akan kita lakukan, kita menggunakan media laboratorium virtual ya. Jadi link aplikasinya sudah Pak bagikan kan di grup kelas kita ya. Nanti ketika percobaannya kita mulai, silakan anak-anak buka HP-nya dan linknya ya. Nanti Pak akan jelaskan bagaimana cara menggunakannya ya anak-anak. Ya anak-anak, jadi untuk identifikasi masalahnya kita sudah berhasil kemarin mengidentifikasi masalah. Tinggal hari ini kita akan membuktikan untuk mencari solusi yang tepat. Apakah permasalahan yang berhubungan dengan kuat arus dan waktunya digunakan dalam penyembuhan itu memang ada pengaruhnya dengan massa zat yang terbentuk. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan anak-anak kembali ke kelompoknya masing-masing seperti kemarin yang sudah kita buat ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Lihat dulu satu persatu masing-masing kelompok. Silakan diambil, dilihat, dipelajari petunjuknya. Silakan. Jadi di sini ini aplikasi virtual lab ya yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menguji beberapa larutan yang ada, larutan elektrolisis yang ada 7 larutan. Nanti di bagian pengamatan yang pertama kita akan buktikan apakah ada pengaruh kuat arus terhadap zat yang terbentuk di katoda dan sambil kalian bekerja, kita akan menilai, mengamati keaktifan kalian dalam bekerja kelompok. Untuk itu masing-masing harus aktif bekerja ya. Kalau menang dikit 0,01, 0,3, jangan sudah 10,1. Harusnya kemampuan tetap tidak dan memainkan waktunya terlalu jauh ya. 10,01, 9,99. Kalau bertanya lebih pertama elektris air nanti yang ragu-ragu untuk pulang dari ya. Itu kan bisa sekali jalan, harusnya kan tetap digambar. Kalau sudah, Pak minta untuk masing-masing kelompok dapat menyajikan perwakilan salah satu teman kelompoknya menyimpulkan apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil percobaan kalian. Silakan kelompok 1
3 perwakilan temannya dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Pada percobaan nomor 1 kami menyimpulkan semakin besar arus listrik pada proses elektrolisis, semakin besar massa zat yang terbentuk di katoda dan anoda. Sedangkan kesimpulan dari hasil pengamatan kedua, kami menyimpulkan semakin lama waktu yang digunakan pada proses elektrolisis, semakin besar massa zat terbentuk di katoda dan anoda. Demikian kesimpulan yang kami buat. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyimpulkan apa yang kami dapat dari hasil kelompok kami. Dari percobaan pertama, ketika arus semakin besar, maka massa akan bertambah. Dari percobaan kedua, maka semakin lama waktu yang digunakan, maka zat makin membesar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan kesimpulan dari yang kami dapatkan. Kesimpulannya yaitu dari data yang kami peroleh, kesimpulannya bahwa semakin bertambah sumber arus listrik, semakin besar juga massa zat yang terbentuk. Dan pada percobaan kedua bahwa semakin lamanya waktu, maka semakin besar juga massa zat yang terbentuk di katoda dan anoda. Sekian dan terima kasih. Ya, kasih aplaus yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 7 larutan tersebut, hasil pengamatan pertama, jika arus listriknya bertambah, massa zat yang terbentuk di katoda dan anoda tidak tetap. Sedangkan pengamatan yang kedua, arus listrik tetap, massa zat yang terbentuk di anoda dan katoda naik turun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, yang lain tolong perhatikan ini kesimpulan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari data hasil pengamatan yang pertama, larutan yang terbesar terdapat di elektrolisis larutan CuCl2 pada sumber arus listrik 4 ampere yaitu 0,026 yang terdapat di katoda, dan larutan yang terkecil elektrolisis air pada sumber arus listrik 2A yaitu 0,0020. Pada hasil pengamatan kedua, yang paling besar elektrolisis larutan CuCl2 yang hasilnya 0,02 yang terdapat di katoda, dan yang paling kecil larutan NaCl 0,0015 yang terdapat di katoda. Sekian kesimpulan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk. Kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami dari laporan katoda sebesar benar kecil, yaitu dari pengamatan 1 elektrolisis larutan JNN 4 arus listrik 2 yaitu 0,027, elektrolisis larutan CuC2 JL. GL 2 arus listrik 2 yaitu 0,0004. Ya. Tangan yuk. Sudah berhasil menyimpulkan hasil percobaannya pada hari ini
Walaupun terakhir Pak lihat hasil dari kesimpulan mana zat yang paling banyak tertentu dikatakan ini pada waktu yang sama, kemudian hal pertama masih banyak perbedaan ya. Mungkin itu cara dari hasil percobaannya mungkin yang agak sedikit perbedaan sehingga atau pembacaan angka-angka di tabel pengamatannya yang masih kurang pas, sehingga ada beberapa yang kesimpulannya dalam menyimpulkan zat yang paling banyak terbentuk dan yang paling sedikit terbentuk ada perbedaan. Makanya itu seharusnya karena kesimpulannya sama, masing-masing kelompok seharusnya bisa menyimpulkan hal yang sama bahwa zat yang terbentuk paling sedikit dengan waktu yang sama zat A, zat yang paling banyak terbentuk dalam waktu yang sama zat B. Itu juga kuat arus yang digunakan. Mungkin nanti kita akan latihan lagi bagaimana cara membaca tabel data sehingga kalian bisa menyimpulkan ini. Kita akan membuktikan apakah ada pengaruhnya kuat arus yang digunakan. Apakah semakin besar kuat arus yang digunakan, zat yang merendah atau zat yang terbentuk, baik dia rendah atau tidak rendah, itu juga akan semakin besar. Begitu juga waktu yang digunakan. Apakah ada pengaruh yang terhadap waktu, terhadap lamanya waktu penyembuhan atau waktu elektrolisis. Ternyata dari percobaan yang kita lakukan juga ada perubahan, perbedaan antara waktu yang singkat dengan yang lama. Jadi secara umum itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari percobaan hari ini, bahwa sesuai dengan hukum Faraday 1 yang menyatakan bahwa banyaknya zat yang mengendap atau banyaknya zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan arus yang digunakan. Dan hukum ini terbukti setelah kita melakukan percobaan walaupun menggunakan aplikasi virtual lab, ya tidak. Tetapi pada prinsipnya sama saja ketika kita melakukan secara nyata di laboratorium karena kita keterbatasan. Bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini? Bisa. Semuanya bisa senang belajar hari ini dengan virtual lab? Kalian mendapatkan ilmu yang baru yang selama ini mungkin belum mengenal kegiatan menggunakan laboratorium virtual, karena kita sudah sedikit menjadi lebih paham. Mungkin kedepannya nanti kita akan menggunakan percobaan lain yang ada di laboratorium virtual. Baik anak-anak, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai korosi, masih dalam bab besar sel termokimia, ya. Jadi korosi ini merupakan salah satu penyebab adanya reaksi oksidasi dan oksidasi, ya. Jadi masih ada hubungannya dengan reaksi redoks. Mungkin tolong nanti untuk pelajaran berikutnya dibuka lagi bukunya, dipahami lagi tentang apa itu reaksi redoks, ya. Sehingga nanti ketika kita belajar proses korosi, bagaimana terjadinya korosi, senyawa apa yang terlibat dalam korosi, ya. Korosi ini dalam bahasa sehari-hari namanya karat, perkaratan. Mungkin kalian punya bahan-bahan kendaraan yang terbuat dari besi, dari logam, yang sekarang sudah karatan. Nah, itu apa penyebabnya? Bagaimana cara pencegahannya? Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan kalian akan menjadi lebih menarik karena semua yang kita pelajari ini berhubungan dengan kehidupannya nyata, ya. Untuk baik anak-anak, Pak Airi, ya, pertemuan kita hari ini kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.